Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp borku semua. Semoga kalian yang sedang menonton channel Badak Merah selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan rezekinya dari segala arah yang tidak terduga-duga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana borku? Di masa pandemi PPMK ini kalian semua sehat-sehat selalu kan? Semoga kalian selalu dijauhkan dari mara bahaya dan dari virus-virus COVID-19. Dan COVID-19 segera hangout. Hangout nongkrong boleh? Cabut maksud gue. Udah sering nih kalau bikin video COVID-19 hangout. Masa COVID yang nongkrong? Oke Bor, di sini gua nggak unboxing atau banyak kebanyol karena ini adalah hal yang serius bagi kita. Yoi, sedikit-sedikit ya boleh banyolan konyol-konyolnya. Kenapa? Karena ini adalah suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang bikers. Jadi kalau lo emang anak motor, tetap safety nomor satu Bor. Gunakan helm, itu juga udah harus yang baik gitu ya Bor. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena banyak kecelakaan, mayoritas kecelakaan yang terjadi di lalu lintas itu kebanyakan karena tidak menggunakan helm. Jadi kalau menggunakan helm bukan nggak bisa mati walaupun helmnya mahal, tapi bisa diminimalisir Bor. Oh iya, selamat pagi juga karena kali ini Badak Merah syuting di pagi hari Bor. Jadi ada suara-suara burung, kadang ada tukang ketoprak, darawat anjing dawat, ada tukang roti karena memang kita syuting di pagi hari. Jadi selamat pagi Indonesia. Ajib, asik gak tuh? Oke Bor, jadi yang mau gue bahas di sini impression gue di mana menggunakan Arai dan gue kenapa memilih Arai. Jadi di sini gue menggunakan Arai ini impression gue tuh nyaman, enak banget. Helm terbaik yang gue pernah milikin ya Bor. Selama gue jadi anak motor, idi anak motor. sombong amat. Gaya, idi, maksud gue dulu tuh gue mimpi banget, pengen banget punya helm Arai karena lihat Andy Lau. Zaman-zaman di era gue yang sekarang ya umurnya masih 20 tuh pasti tau lah film-film Andy Lau yang jatuh kena kaleng tuh, kaleng soda, baset. Nah, itu helm-helmnya Arai Bor. Itu jadi gue bisa tahu helm itu ternyata helm bagus gitu kan, udah standarisasi untuk balap. Nah, helm ini gue pilih dan gue gunakan untuk keadaan yang agak-agak lumayan ngebut, nggak ngebut juga sih Bor. Kalau bisa elegan, kenapa arogan? Idah. Lanjut Bor. Jadi helm ini gue pakai kalau lagi touring, karena ini juga gue pakein alat komunikasi. Kebetulan gue lagi copot. Ini gue pakai Cardo Petalk JBL Bolt ya Bor. Jadi memang helm Arai ini the best lah. Oke, gue bahas dulu kenapa gue pilih helm Arai ini. Yang pertama, dia memiliki ventilasi ada 8 Bor. Ada 8 yang memang perbedaan dari RX-7X ini, penyempurnaan dari helm-helm sebelumnya Bor. 4 itu ada di depan, di chain ini di dagu. Lalu ada 3, jadi 1 di depan, 3 di atas, dan 4 lagi ada di belakang. Nah, 4 lagi ada di belakang ini sebagai exhaust airflow. Jadi angin dari depan itu langsung dibuang dan memiliki sirkulasi yang memiliki alur yang sempurna. Itu salah satu yang membuat nyaman, jadi lo nggak gerah. Dan yang paling penting, dia nggak ada noise Bor. Arai ini nggak punya noise. Ketika lo ngebut, lo kenceng gitu ya, tuh nggak ada noise. Itu yang gue salut sama desainernya. Oke, dari kenyamanan airflow sirkulasi angin, dia juga ditambah juga ada di visor ini memiliki 2. Istilahnya tuh kalau kita masih kurang ketika hujan turun lalu berembun, itu kita tinggal buka ini, sirkulasi ini yang memang langsung masuk di sini Bor. Nah, ini ada exhaustnya juga nih,
bukan exhaust sih, dia airflow yang memang menghantarkan angin itu ke belakang. Jadi nggak ngumpul di depan muka bor, yang ada perih di depan muka, bisa ngantuk, bahaya juga kan. Lanjut, ada 2 visor di sini, lalu kita akan langsung bahas visornya. Visornya nggak gue ganti, jadi masih original clear dari Array-nya, yang memang sudah didesain anti fog sebenarnya bor. Cuman kadang keadaan di Indonesia yang tropis, bisa dingin banget atau panas banget, atau karena kita yang belum gosok gigi, menyebabkan abab. Apaan tuh? Apa ya bor? Embun. Iya, embun. Jadi walaupun nggak banyak tapi pasti ada lah. Tapi itu bisa diminimalisir bor. Kacanya ini udah anti fog, jadi anti embun. Lalu yang selanjutnya dia punya lock visor. Nah ini lock visor ya bor. Ini caranya cuma tinggal ditekan, naikin, dimiringin dikit sedikit. Sah. Ini kenapa harus ada lock visor? Karena helm-helm Array ini, RX7X didesain memang untuk balap. Yang pertama, terpenting, yang terbaik yang gue ketahui dari Array ini, ketika kita jatuh, dia ada crash, ini rusak misalnya, karena adanya tekanan di kaca, bakal menyebabkan engsel padding kanan kiri ini hancur. Nah, Array sudah diminimalisir dengan mengunci locknya. Nah, ketika kita tutup gitu, udah otomatis langsung kunci bor. Di helm-helm lain juga sebenarnya ada. Cuman di Array ini keren aja gitu ya, kelihatan gitu. Jadi ada tambahan, terus eksentrik lah, eksentrik gitu modelnya. Nah, dari sisi lock visor ini yang gue suka, memang juga udah mumpuni banget sih bor ya. Jadi kalau kenapa gue nggak ganti, karena gue kebetulan nggak suka kebut-kebutan. Juga ya nggak ngebut-ngebut banget loh bor, cuman helm ini memang didesain buat balap, standarisasi untuk race buat balap. Kalau lu buat balap, lu bisa kasih kaca flatnya ya bor. Nah itu karena kegunaannya memang lebih didesain, aerodinamikanya itu memang untuk balap. Jadi kalau gue yang cuman kelas-kelas pemula gini ya asik, kelas-kelas bikers ecek-ecek, cukup lah yang udah kayak begini. Udah punya aja syukur, alhamdulillah bor. Alhamdulillah banget. Ini untuk pembahasan di luarnya, bagian depan. Sekarang kita balik ke bagian belakang. Bagian belakangnya, itu airflow-nya bener-bener terasa banget di kepala gue selama gue memiliki helm ini. Ini kalau kita buka, lalu di sini tuh berasa, lalu ini leher gue selalu berasa nih bor. Ini ada exhaust tambahan. Ini karet. Ini gue kira kayak helm-helm pada umumnya yang cuman keren doang ya, ternyata Array ini berasa banget ketika hawa panas di dalam helm itu terbuang tuh di leher, karena memang paling dekat sama kulit. Kalau yang lainnya nggak begitu berasa di kulit karena jauh, tapi terasa nyaman karena memang sirkulasi dari seluruh kepala gua tuh yang ada dilindungi oleh helm Array ini adem. Jadi berarti kan sirkulasinya lancar banget ya bang. Dan yang keren, dia punya GT Wing ini bor, tuh, yang bisa dinaik turunin. Jadi sekelas kalau mobil tuh supercar ya, ada GT Wing-nya. Tuh, yoi. Ini lumayan membantu ketika kita ada di kecepatan tinggi, dimana akan membantu aerodinamika kita sedang fokus balap. Tapi di gue nggak kepake bor, karena emang gue nggak pernah kebut-kebutan. Tapi ada satu cerita dimana kenapa gue memilih livery Mick Duhan. Ketika gue menggunakan helm ini, kenapa gue bilang nyaman, itu gue nggak sadar di gigi 4 itu udah lari 200 bor. Udah redline tuh, nggak tahu, udah lupa lagi gue. Itu tiba-tiba gue liat 200 tuh bareng kawan-kawan tuh. Itu gila ketika pakai helm ini. Kenapa? Karena saking nggak ada noise-nya. Sebanyak tank grendelnya nih bor, tank grendel istilahnya, aksesorisnya dia dengan bentuk yang bulat ya. Itu nggak ada noise, jadi bener-bener gue pikir tuh lari masih cuma 140-160. Cuman kenapa pembalap-pembalap GP bisa berani kenceng tuh ya, karena memang dia full safety outfitnya gitu ya, asik safety outfit. Intinya yang dia gunakan tuh aparel-aparelnya memang kualitas tinggi, jadi membuat mereka nyaman dan pede gitu kan bor. Gue yang baru pakai helmnya aja udah gila banget bawanya, tapi itu cuma sekali bor, nggak lagi-lagi. Lanjut, tadi udah ke depan,
kita udah bahas aksesoris airflow-nya, kenapa nyamannya, lalu kita sudah bahas ke belakangnya juga, kenapa gue juga pilih livery Mick Duhan ini, karena gue juga seneng, salah satu favorit gue motor gue Honda, favorit gue juga Bor. Oke, udah kita bahas kacanya sama airflow-nya, lalu kita bahas ini Bor, apa ya, busanya ya Bor. Nah, tipe busa array yang gue punya ini di kode array jenis RX7X ini modelnya yang bisa di removable. Ada helm, memang beberapa helm yang memang nggak bisa di removable, jadi lu cuci sama helm-helmnya, masukin tuh semua sama helm-helmnya ke ember. Jadi kalau ini gue pilih juga karena memang dia removable pad yang bisa dibuka dan semuanya bisa dicuci dengan baik dan wangi. Itu yang salah satu gue senengin. Lalu posisi busanya ini Bor ya, itu nyaman banget, enak banget di pipi, nggak gatel walaupun lu dalam keadaan berkeringat atau seperti apa ya, modelnya intinya nyaman lah. Jadi paddingnya itu enak, adem, empuk, nyaman, nggak bikin pipi gatel. Salah satu kenyamanan dari sisi array. Lalu kita lanjut lagi di posisi bawah ya Bor. Ini dilindungin karet yang kualitasnya ajib, jadi nggak gampang lecet. Biasanya kalau waktu gue pakai Sui atau AGV itu karetnya kecil buat kecil tuh gimana ya, kecil, tipis gitu. Kalau array itu tebel, kayak macam karet pintu mobil, gede gitu Bor, tebel, jadi asik gitu. Nah, di bawah ini saking sudah didesainnya sama Arrays, kenyamanan tambahannya itu ketika gue menggunakan alat komunikasi Cardo JBL Bolt Petok, itu jalur kabelnya sama lubang untuk speakernya udah didesain Bor. Yang speakernya JBL Petok Bolt itu kan tebel ya, itu di kuping gue juga nyaman Bor, nggak ketekan gitu. Kalau yang speaker yang biasa kan dia tipis ya Bor, kecil aja gitu. Tapi ini asik banget, nyaman, nggak ada kayak gimana. Yang gue suka tuh salah satunya itu. Dan posisi talinya udah pasti Bor, array nggak main-main, dedering, nggak pakai kompromi. Karena kenapa gue bilang kurang nyaman dipakai harian? Karena kalau kita pakai ini beli ke warung Madura gitu ya, lu beli rokok atau sekedar beli roti ke Indomart, minimarket gitu, capek lah lepas pasang dederingnya. Jadi helm ini memang didesain untuk balap, keamanannya memang sudah tingkat tinggi yang sudah diperhitungkan. Jadi penggunaannya udah nggak pakai yang cetek-cetek kayak gue pakai helm buat ke minimarket atau gue nganter anak-anak gue ke odong-odong Bor. Jadi kalau jalan-jalan gue pakai helm yang lokal NHK karena memang jalan santai dan itu pun juga half face. Jadi kita juga santai naiknya. Itu salah satu yang paling the best ya. Yang terpenting Bor, terpentingnya adalah ini dia Bor, ada warna kuning ini. Ini emergency remove apa namanya Bor, gue juga lupa tuh. Nah, jadi istilahnya tuh kalau kita kecelakaan, aduh mitah-mitah bang bayi, andai kata nauzubillah min dzalik, andai kata terjadi crash yang menyebabkan mungkin ada cedera di pipi atau di daerah kepala ya Bor, itu kan sangat berbahaya ya. Jadi SOP-nya emergency itu akan meminimalisir pergerakan ketika memang ada cedera di kepala, ataupun kalau kita ada yang menggunakan lemar ini sedang pingsan, kita nggak tahu dia cederanya di kepala ada apa enggak. Nah itu bahaya tuh Bor. Kebayang nggak lu kalau helm balap atau helm specs sesempurna array ini nggak bisa dibuka, emergency remove shell ya istilahnya, bukan shell atau apalah ya, itulah intinya. Itu kalau nggak bisa dibuka Bor, itu gokil. Kenapa gokilnya? Itu bisa lo ditarik supaya lo bisa punya nafas cepet biar lo dikasih oksigen. Yang ada
yang harusnya nggak cedera malah jadi cedera. Lalu dibuatlah sama Arai ini emergency. Jadi kita tinggal tarik ini. Jadi untuk para medis ataupun kita untuk pengetahuan, andai kata ketemu anak-anak motor yang helmnya ada warna ini, ada tulisan emergensinya, jadi kita bantu tarik ini Bor, dua ini kita tarik, plak, itu keluar sama busa-busanya, jadi bisa baru dilepas helmnya. Itu yang paling fitur yang fenomenal, berteknologi tinggi, anjay. Itu dia Bor, kenapa pilihan gue juga dari situ. Ada hal penting lagi yang lupa gue sampaikan, di mana helm Arai ini juga didesain sama desainernya, nyaman banget. Karena dia helm memang helm bisa buat balap sih, tapi bukan helm khusus kayak MotoGP gitu yang memang didesain khusus buat kepalanya ya Bor. Ini kan produksi massal Arainya. Dia sudah didesain untuk menggunakan kacamata. Jadi kenapa gue nggak ganti visor juga? Selain mahal visornya, intinya sih itu Bor, mahal. Tapi itu pilihan mutlak gue, kenapa gue tetap nggak ganti, karena lu nyaman ketika lu menggunakan kacamata. Jadi kalian yang ingin memiliki helm Arai balap, lu pilih Arai. Kalau lu memang menggunakan kacamata untuk bantu baca atau kita melihat gitu ya Bor, atau sekedar kacamata hitam pun seperti yang gue gunakan ini, itu enak banget Bor. Posisinya tuh Arai sudah mendesain tuh di sini tuh enak banget, dia punya posisi yang bikin lu tuh nggak kegencet jadi merah. Itu selama gua pakai ya Bor, walaupun gua nggak minus, tapi menggunakan kacamata yang memang buat ngebantu gua ketika perjalanan pagi kayak sekarang ini atau sore yang silau, gua menggunakan kacamata itu enak banget Arai. Itu salah satunya sih Bor, kenyamanan yang tambahan yang tadi gua lupa sampaikan. Jadi kenapa gua menggunakan Arai? Satu, karena memang helm terpopuler ataupun terbaik yang banyak orang favoritkan Bor, Arai itu. Jadi kalian yang ingin tahu Arai, dan ini adalah inspirasi gue dimana kenapa gue memilih helm Arai. Oke, sampai di sini video badak merah first impression gue, impression gue lah Bor, dimana kenapa gue memilih Arai, merek yang lumayan fenomenal ini, populer, terfavorit, karena harga masalah Bor. Ini harga masalah, harganya masalah. Dari 7 jutaan lah ya Bor, 7,6 sampai 50 juta juga ada. Untuk yang fiber komposit harganya 7 juta sampai 12 juta lah. Yang bikin mahal setahu gue liverynya ya, yang memang ada yang limited atau jenis-jenis yang memang khusus gitu ya. Cuman untuk helm ini udah cukup lah buat gue, karena gue juga bawa paling lari 80, 60, ya ketelan aja Bor, asik. Biasalah. Kalau yang body karbon itu harganya bisa sampai 50 juta Bor. Gila tuh helm. Karbonnya Arai 50 juta. Gila 50 juta. Ya mantap sih. Dan juga banyak yang punya Bor. Sadis. Beratnya juga nggak enteng-enteng banget, nggak berat-berat banget. Ukurannya sekitar, perkiraan gue, maaf ya kalau salah Bor, itu 1,6, 1,7 kurang kali ya Bor, atau paling maksimal nggak lebih dari 1,8 lah, 1.800 gram atau 1,8 kilo. Kelebihannya sih salah satunya itu. Jadi udah cukup lah, nggak berat-berat banget, yang enteng-enteng banget, yang nggak cukup duitnya doang gue Bor. Gila nih helm, gokil. Tapi ini helm salah satu bagian yang gue ikut bangga memiliki helm ini, karena memang helm-helm yang terfavorit di banyak kalangan anak-anak motor. Jadi pakai helm ini, lu mau pakai motor apa aja, itu adalah sebagai pilihan Bor, karena laki-laki pasti punya pilihan. Yoi. Jadi kalau helm ini kita nggak usah mikir motornya apa, karena ini adalah hal yang terbaik yang harus kita miliki atau menjaga keamanan kita. Ya setidaknya kita berikhtiar kalau ada crash udah aman, karena yang tadi gue bilang kecelakaan yang merenggut nyawa itu kebanyakan karena cedera kepala, yang memang paling vital banget cedera kepala, dan kebanyakan karena tidak menggunakan helm atau helmnya sendiri yang memang tidak sesuai dengan
benturan yang dites. Jadi memang setiap helm tuh punya kenapa punya harga tertentu karena memang dia ditesnya punya tersendiri ya benturan-benturannya. Oke, sampai di sini video badak merah 99. Tolong like-nya, jempol ke atasnya bor. Yoi. Di subscribe, terus juga di komen kalian kita mau bahas-bahas tentang hal-hal yang pada umumnya tuh laki-laki biasa kerjakan atau miliki. Coba kita akan review untuk cewek-cewek, ibu-ibu, istri-istri sering pantengin channel ini karena banyak barang-barang laki-laki yang kalian nggak tahu akan kita kasih tahu. Jadi kita akan tahu lebih dan lebih tahu. Waduh, bahaya nih. Mulut kau kotor. Ya, gitulah. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga kalian selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus COVID-19. Lalu kalian juga akan bisa selalu bersemangat untuk menjalani di tengah-tengah pandemi wabah ini. Semoga kita bisa segera normal kembali. Kita akan sambut new normal. Sampai ketemu di video-video selanjutnya di channel Badak Merah 99. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap borku.